Jauh tak berjarak, dekat tak bersentuhan. Begitulah kini kisah cinta dan rumah tangga Prabowo Subianto dan Siti Hediati Haryadi, atau yang lebih dikenal sebagai Titik Soeharto. Kejatuhan Presiden Soeharto pada tahun 1998, akibat krisis moneter dan desakan mahasiswa dalam demonstrasi terbesar sepanjang sejarah reformasi, menjadi titik balik yang mengubah kehidupan mereka. Prabowo Subianto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat, berada di tengah pusaran konflik besar tersebut. Sebagai pemegang kendali pasukan strategis TNI Angkatan Darat, Prabowo dianggap memiliki kekuatan untuk mengambil tindakan ketika ribuan mahasiswa menduduki gedung DPR MPR. Namun keputusannya untuk tidak menggunakan kekuatan militer secara paksa justru memunculkan tuduhan berat dari sebagian keluarga cendana, bahwa dirinya telah berkhianat kepada Presiden Soeharto. Ayah kandung Prabowo, Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo, yang merupakan besan Soeharto, juga ikut terseret dalam pusaran konflik tersebut. Prabowo diadili oleh Mbak Tutut dan Mbak Mamik di Istana Cendana. Tragisnya, selain dituduh berkhianat, dia juga diusir dari kediaman itu. Kepulangannya dari Yordania 2 tahun kemudian, tak mampu membuat hubungan keluarga kembali utuh dalam satu bingkai lagi. Prabowo, Titik, dan Didit Hedi Prasetyo, putra semata wayang mereka, menjalani kehidupan dengan jalan masing-masing. Seolah takdir membawa mereka pada satu kenyataan pahit, bahwa cinta tidak selalu harus memiliki. Lalu, apa yang sebenarnya membuat hati Prabowo begitu terluka? Jejak tragis. Perpisahan Prabowo dan Titik Soeharto. Sebelum dikenal sebagai salah satu kisah cinta paling mengiris hati dalam sejarah politik Indonesia, Titik Soeharto dan Prabowo Subianto memiliki latar belakang kehidupan yang sangat berbeda. Siti Hediati Haryadi atau yang lebih dikenal sebagai Titik Soeharto lahir di Semarang, Jawa Tengah, pada 14 April 1959. Ia merupakan anak keempat dari 6 bersaudara pasangan Soeharto dan Siti Hartinah, atau Ibu Tin Soeharto. Masa kecil Titik berlangsung bersamaan dengan perubahan besar dalam sejarah Indonesia. Ketika ayahnya, Soeharto, mulai menjabat sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia pada 12 Maret 1967, usia Titik masih sekitar 7 tahun. Setahun kemudian, pada 27 Maret 1968, ketika Soeharto resmi dilantik sebagai Presiden kedua Republik Indonesia, Titik masih berusia 8 tahun. Meski demikian, pendidikan Titik tetap berjalan seperti anak muda Indonesia pada umumnya. Setelah lulus SMA pada tahun 1977, Titik melanjutkan pendidikan tinggi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia jurusan akuntansi pada tahun 1978. Saat kuliah di UI, Titik pernah diajar oleh Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo, seorang pakar ekonomi terkenal Indonesia, yang merupakan ayah dari Prabowo Subianto. Titik yang periang, menyukai olahraga tenis, serta musik disko yang sedang populer, juga aktif bersosialisasi, dan dikenal memiliki penampilan yang modis. Meski berstatus sebagai putri presiden, Titik tetap berusaha tampil sederhana di lingkungan kampus dan berbaur dengan mahasiswa lainnya. Di sisi lain, Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo menjalani kehidupan yang jauh berbeda. Prabowo lahir di Jakarta pada 17 Oktober 1951. Ia merupakan putra dari Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo, seorang ahli ekonomi terkenal Indonesia yang pernah menjabat sebagai menteri, dan ibunya, Dora Mari Sigar, perempuan keturunan Minahasa yang memiliki latar belakang agama Kristen Protestan. Perbedaan latar belakang kedua orang tuanya membuat Prabowo tumbuh dalam keluarga yang memiliki nilai toleransi tinggi. Ia merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara, sekaligus putra pertama dalam keluarga. Karena perjalanan politik sang ayah, masa kecil Prabowo banyak dihabiskan di luar negeri. Ia menjalani pendidikan di berbagai negara, mulai dari Hong Kong, Malaysia, Swiss, hingga Inggris. Prabowo kemudian menyelesaikan pendidikan menengahnya di The American School in London dan lulus pada tahun 1969. Setelah itu, ia memilih jalur militer. Pada tahun 1970, Prabowo masuk Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia di Magelang. 4 tahun kemudian, pada 1974, ia resmi lulus sebagai perwira muda TNI Angkatan Darat dengan pangkat Letnan II.
Karir militernya berkembang dengan cepat. Pada tahun 1976, Prabowo bergabung dengan Kopasandha, pasukan elit TNI yang kini dikenal sebagai Kopassus. Di usia sekitar 25 tahun, ia dipercaya memimpin pasukan sebagai Komandan Peleton Grup 1 Para Komando dalam Operasi Seroja di Timur Timur. Pada tahun 1978, ia kembali mendapat kepercayaan dalam operasi lapangan sebagai Wakil Komandan Nanggala. Dalam operasi tersebut, satuannya berhasil melumpuhkan Nicolau Lobato, salah satu pemimpin tertinggi Fretilin di Timur Timur. Pada tahun 1979, Prabowo dipercaya menjadi Komandan Kompi Pasukan Subunit Penyerang atau Kompi 112 Kopasandha dengan pangkat Kapten. Di luar dunia militer, Prabowo dikenal memiliki wawasan luas. Ia gemar membaca buku sejarah, politik, dan strategi militer. Pengalamannya hidup di luar negeri membuatnya menguasai beberapa bahasa asing seperti Inggris, Prancis, Jerman, dan Belanda. Prabowo dikenal sebagai sosok disiplin, serius, dan tegas. Perkenalan mereka berawal dari lingkungan akademik. Saat itu, Titik merupakan salah satu mahasiswa yang pernah mengikuti mata kuliah ekonomi dari Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo, seorang ekonom terkenal Indonesia yang juga merupakan ayah Prabowo. Melihat kepribadian Titik yang santun, cerdas, dan memiliki wawasan luas, Profesor Sumitro menilai sosok tersebut cocok untuk putranya. Di sisi lain, Prabowo dikenal sebagai seorang prajurit muda yang sangat serius. Kehidupan yang keras membuat dirinya terbiasa dengan kedisiplinan tinggi, tetapi juga membuatnya dikenal sebagai pribadi yang kaku dalam pergaulan. Karena itulah Profesor Sumitro kemudian berinisiatif memperkenalkan keduanya. Pertemuan tersebut dilakukan secara pribadi, jauh dari sorotan publik, mengingat posisi Titik sebagai putri Presiden Republik Indonesia saat itu. Perbedaan karakter tersebut justru menjadi daya tarik tersendiri. Prabowo melihat Titik sebagai sosok yang mampu memberikan keseimbangan dalam kehidupannya yang penuh tekanan. Titik Soeharto saat itu berusia sekitar 22 tahun dan masih menjalani kehidupan sebagai mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Sementara Prabowo Subianto berusia sekitar 30 tahun dan sedang membangun karir sebagai perwira muda pasukan khusus TNI Angkatan Darat di Kopasandha, dengan pangkat Letnan 1 hingga kemudian naik menjadi kapten. Hubungan mereka kemudian berkembang menjadi hubungan yang serius. Masa pacaran mereka pun banyak dijalani dengan jarak. Pertemuan hanya bisa dilakukan ketika Prabowo mendapatkan kesempatan libur dari tugas militernya. Selain keterbatasan waktu, hubungan mereka juga berada dalam perhatian besar karena Titik adalah putri Presiden Soeharto. Setiap langkah mereka harus dilakukan dengan hati-hati, karena tidak mudah bagi seorang anak presiden untuk menjalani hubungan pribadi tanpa sorotan masyarakat. Pada awal tahun 1983, sekitar 2 tahun setelah masa pacaran, Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo datang langsung memimpin rombongan keluarga besar menuju kediaman keluarga Soeharto untuk menyampaikan lamaran kepada Titik Soeharto. Lamaran itu diterima dengan hangat oleh keluarga Presiden Soeharto. Pada 8 Mei 1983, Titik Soeharto dan Prabowo Subianto resmi melangsungkan pernikahan dalam sebuah upacara besar yang menjadi sorotan nasional. Pernikahan tersebut digelar dengan adat Jawa yang kental, menghadirkan suasana sakral sekaligus megah di Jakarta. Pernikahan ini bukan sekadar penyatuan dua insan, tetapi juga simbol pertemuan dua keluarga besar yang sangat berpengaruh di Indonesia pada masa itu. Di satu sisi adalah keluarga Soeharto yang berada di pusat kekuasaan negara, dan di sisi lain keluarga Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo yang dikenal sebagai kalangan intelektual dan ekonom terkemuka. Saat menikah, Prabowo berusia 32 tahun, sementara Titik berusia 24 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Ananda Prabowo Subianto, saya nikahkan dan kawinkan Ananda dengan anak kandung saya, Siti Hediati Haryadi, dengan mas kawinnya sebuah kitab suci Al-Quran tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Siti Hediati Haryadi binti Soeharto
dengan mas kawinnya yang tersebut. Alhamdulillah. Barakallahu lakuma wa jama'aka fi khair. Di tengah kondisi tersebut, Titik tetap melanjutkan pendidikan yang sempat tertunda di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Kebahagiaan pasangan ini semakin lengkap ketika pada 22 Maret 1984 lahir putra pertama mereka, Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo, yang akrab disapa Didit. Kelahiran Didit menjadi momen yang sangat membahagiakan bagi kedua keluarga besar. Sebagai cucu dari Presiden Soeharto sekaligus putra dari Prabowo dan Titik, Didit tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh perhatian dan fasilitas terbaik. Namun di balik kemewahan tersebut, kehidupan Didit juga diatur dengan disiplin dan pengawasan yang sangat ketat. Setiap aktivitasnya berada dalam perlindungan Pas Pampres, dan ruang geraknya tidak sebebas anak-anak pada umumnya. Lingkungan pergaulannya pun diseleksi dengan hati-hati demi menjaga keamanan dan privasi keluarga besar Cendana. Sejak kecil, Didit juga dibesarkan dengan pendidikan yang sangat diperhatikan. Di sisi lain, Prabowo terus mengalami perkembangan karir yang signifikan di dunia militer. Pada periode 1983 hingga 1985, ia dipercaya menjabat sebagai Wakil Komandan Detasemen 81 Penanggulangan Teror, Sat 81 Gultor, Kopassus. Sementara itu, Titik menjalankan perannya sebagai ibu dan istri perwira dengan penuh penyesuaian. Pada tahun 1985, ia berhasil menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan meraih gelar sarjana ekonomi. Selain itu, ia juga aktif dalam kegiatan organisasi istri tentara melalui Persit Kartika Chandra Kirana serta berbagai kegiatan sosial keluarga Cendana. Pada masa ini, hubungan antara keluarga Soeharto dan keluarga Joyo Hadikusumo juga berjalan harmonis. Profesor Sumitro pernah menjabat 2 periode sebagai menteri dalam Kabinet Soeharto, yaitu Menteri Perdagangan dan Menteri Negara Riset, hingga tahun 1978. Namun ketika mengenalkan Titik ke Prabowo, hingga mereka menikah, Profesor Sumitro tidak lagi berada di lingkup kekuasaan saat itu, tapi murni sebagai dosen dan pakar ekonomi. Meskipun Profesor Sumitro dikenal sebagai tokoh intelektual dengan pandangan kritis, hubungan besan dengan Soeharto berjalan harmonis. Di pertengahan tahun 1980-an, kehidupan rumah tangga Titik Soeharto dan Prabowo Subianto terlihat berada pada puncak kebahagiaan, dengan karir yang stabil, keluarga yang lengkap, dan masa depan yang tampak cerah. Memasuki pertengahan hingga akhir 1990-an, kehidupan rumah tangga Titik Soeharto dan Prabowo Subianto yang sebelumnya terlihat stabil mulai berada dalam fase yang berbeda. Di permukaan, tidak banyak perubahan yang terlihat. Keluarga mereka tetap tampil sebagai bagian dari lingkaran elit kekuasaan Indonesia. Namun di balik itu, mulai muncul jarak yang tidak terlihat oleh publik. Salah satu titik awal ketegangan justru datang bukan dari dalam rumah tangga, melainkan dari hubungan antar dua keluarga besar. Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah Prabowo, sebagai seorang ekonom senior, mulai semakin terbuka dalam menyampaikan kritik terhadap buruknya kondisi ekonomi dan kebijakan negara yang sedang dipimpin oleh besannya, Presiden Soeharto. Kritik-kritik tersebut, meskipun bersifat akademis dan analitis, mulai menimbulkan ketegangan di lingkungan keluarga besar Cendana. Dalam suasana politik yang semakin sensitif, perbedaan pandangan ini perlahan menciptakan jarak emosional antar keluarga. Hubungan yang sebelumnya hangat, mulai berubah menjadi lebih formal dan berhati-hati. Pertemuan keluarga yang dulu penuh keakraban, perlahan menjadi lebih kaku dan penuh pembatas tidak tertulis. Di saat yang sama, Prabowo tetap menjalankan tugas militernya di lingkungan yang semakin kompleks. Karirnya terus bergerak di jalur yang tinggi dalam dunia pasukan khusus, namun tekanan dalam lingkungan politik nasional mulai ikut mempengaruhi posisinya secara tidak langsung. Sementara itu, Titik berada dalam posisi yang semakin sulit. Sebagai bagian dari keluarga Cendana sekaligus istri seorang perwira militer, ia berada di tengah dua dunia yang mulai tidak lagi sepenuhnya selaras. Di satu sisi, ia tetap menjalani kehidupan keluarga dan peran sosialnya. Namun di sisi lain, dinamika politik yang menguat mulai perlahan masuk ke dalam ruang-ruang personal yang sebelumnya terjaga. Pada titik ini, belum ada perpecahan terbuka, belum ada konflik yang meledak di depan publik.
Namun yang terjadi adalah sesuatu yang lebih halus dan lebih berbahaya. Jarak yang tumbuh perlahan. Sebuah perubahan suasana yang tidak diumumkan, tetapi dirasakan. Memasuki pertengahan Mei 1998, Indonesia berada dalam kondisi politik yang sangat genting. Krisis moneter yang dimulai sejak akhir 1997 berubah menjadi gelombang demonstrasi besar-besaran. Mahasiswa dari berbagai daerah turun ke jalan menuntut perubahan politik, hingga akhirnya ribuan mahasiswa menduduki gedung DPR MPR di Jakarta. Di tengah situasi tersebut, posisi Prabowo Subianto berada pada titik paling menentukan dalam karir militernya. Pada Maret 1998, Prabowo baru saja dilantik sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat dengan pangkat Letnan Jenderal. Sebagai Pangkostrat, Prabowo memegang kendali atas salah satu kekuatan militer terbesar di Indonesia. Namun jabatan tersebut justru menempatkannya di tengah badai politik yang sangat besar. Pada malam 20 Mei 1998, Prabowo datang ke kediaman Presiden Soeharto di Jalan Cendana, Jakarta Pusat. Malam itu menjadi salah satu titik paling tegang dalam hubungan Prabowo dengan keluarga besar Soeharto. Berdasarkan catatan biografi Profesor Sumitrodjojo Hadikusumo dan memuar sejarah jatuhnya Orde Baru, kedatangan Prabowo Subianto di Jalan Cendana malam itu disambut oleh atmosfer yang sangat mencekam, dipenuhi kemarahan dan interogasi keras dari lingkaran dalam keluarga Presiden. Ruangan seketika memanas saat dua putri Soeharto mengonfrontasi sang jenderal dengan nada emosional. Mereka adalah Siti Hardianti Rukmana, Mbak Tutut, yang kala itu masih berstatus Menteri Aktif sebagai Menteri Sosial, bersama adiknya, Siti Hutami Endang Adiningsih, Mbak Mamik, selaku anak keenam sekaligus putri bungsu Soeharto. Tutut dan Mamiek penuh amarah dan sengit mempertanyakan kepada ipar mereka, Letnan Jenderal Prabowo, mengapa pasukan di bawah kendali Prabowo, sebagai Panglima Kostrat tidak melakukan tindakan represif untuk mengosongkan gedung DPR MPR yang telah dikuasai mahasiswa. Bagi keluarga Cendana, posisi Prabowo dianggap sama sekali tidak masuk akal. Mereka melihat Prabowo memiliki kekuatan militer raksasa untuk mengendalikan keadaan, tetapi memilih diam dan tidak menggunakan kekuatan tersebut ketika kekuasaan Soeharto berada dalam ancaman fatal. Dalam suasana darurat yang kian mendidih, tuduhan pengkhianatan militer itu dengan cepat merembet menjadi serangan personal yang menghantam latar belakang keluarga Prabowo. Kecurigaan Cendana kian berlipat ganda karena rekam jejak ayah kandungnya, Profesor Sumitrodjojo Hadikusumo, yang merupakan tokoh intelektual yang belakangan secara terbuka, sangat vokal menelanjangi praktik KKN, korupsi, kolusi, serta monopoli bisnis anak-anak Soeharto di ruang publik. Dalam kepanikan malam itu, anak-anak Soeharto bahkan mengungkit kembali keterlibatan masa lalu Sumitro dalam gerakan PRRI, menjulukinya sebagai pembelot turun-temurun, dan menuduh bahwa darah pembangkang sang ayah kini mengalir dalam manuver militer Prabowo di lapangan. Situasi tersebut membuat Prabowo berada dalam posisi yang sangat sulit dan tragis. Ia terkoyak di antara loyalitas kepada mertuanya, Presiden Soeharto, serta hubungan darah dengan ayahnya sendiri yang mengambil posisi politik berseberangan dengan rezim Orde Baru dan sumpah militernya terhadap negara. Meskipun dihujani makian, Prabowo tetap mencoba membela keputusannya. Ia menjelaskan bahwa tidak mengerahkan pasukan secara paksa ke gedung DPR MPR bukan karena ingin menjatuhkan Soeharto, melainkan karena kalkulasi militer yang matang. Operasi kekerasan terhadap ribuan mahasiswa dapat menimbulkan pertumpahan darah besar dan memicu perang saudara antara aparat dengan rakyat sendiri. Sementara konfrontasi verbal yang menguras emosi itu berkecamuk di satu sudut rumah, Presiden Soeharto justru mengisolasi diri di bagian lain, sibuk merapikan teks pidato pengunduran dirinya yang dibantu oleh Yusril Iza Mahendra, yang kala itu adalah asisten khusus Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek, sekaligus staf ahli di Sekretariat Negara. Bagi Siti Hediati Haryadi, Mbak Titik, malam itu menjadi situasi paling berat dan menghancurkan dalam hidupnya. Ia terjebak di dalam rumah ayahnya sendiri, ketika suaminya dituduh sebagai musuh di dalam selimut, dan diadili oleh saudara-saudara kandungnya. Sebagai anak, Titik menyaksikan ayahnya berada di ujung tanduk kekuasaan. Namun sebagai istri, ia juga tidak berdaya membela suaminya dari cap pengkhianat. Puncak konfrontasi lisan yang sangat traumatis itu berakhir secara tragis dengan pengusiran Prabowo dari kediaman Cendana, di mana ia diteriaki agar tidak pernah menginjakan kakinya lagi di rumah tersebut. Begitu Prabowo melangkah keluar melintasi pintu gerbang malam itu,
Ia tidak pernah kembali lagi. Ketegangan ekstrim antar keluarga ini meninggalkan luka psikologis yang terlalu dalam, merusak fondasi pernikahan mereka tanpa bisa diperbaiki, dan menyisakan perceraian politik yang tak terhindarkan seiring dengan runtuhnya dinasti Orde Baru. Hubungan rumah tangga Prabowo dan Titi kemudian berhenti secara praktis. Keesokan harinya, 21 Mei 1998, Soeharto resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini, pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Sehari setelah itu, 22 Mei 1998, Presiden B.J. Habibie mencopot Prabowo dari jabatan Pangkostrat. Dalam waktu kurang dari 24 jam setelah Soeharto lengser, karena adanya isu pasukan Kostrad menuju kediaman Habibie dan isu kudeta. Saya memberikan petunjuk kepada Pangap untuk segera sebelum matahari terbenam, Pangkostrat diganti. Dan kepada penggantinya ditugaskan untuk segera mengembalikan semua pasukan-pasukan Kostrad ke tempatnya masing-masing. Seolah Malang tak berhenti mengiringi langkah Prabowo, pada Agustus 1998, Prabowo menjalani pemeriksaan Dewan Kehormatan Perwira terkait kasus penculikan aktivis. Setelah keputusan DKP, Prabowo diberhentikan dari dinas militer. Pada September 1998, sekitar 4 bulan setelah malam konfrontasi di Cendana dan setelah pemberhentiannya dari militer, Prabowo meninggalkan Indonesia menuju Amman, Yordania. Sejak saat itu, kehidupan Prabowo dan Titik berjalan dalam jalur yang terpisah. Setelah seluruh rangkaian peristiwa besar tahun 1998 berakhir, kehidupan keluarga yang sebelumnya berada di pusat kekuasaan Indonesia berubah total. Dalam beberapa bulan setelah runtuhnya rezim Orde Baru, hubungan yang selama ini terikat dalam satu lingkaran besar mulai benar-benar terpisah secara geografis dan emosional. Pada September 1998, Prabowo Subianto meninggalkan Indonesia dan berangkat ke Amman, Yordania. Sejak saat itu, ia memulai hidup baru di luar negeri, jauh dari dunia militer dan pusat politik Indonesia yang selama ini menjadi bagian besar dari hidupnya. Di sisi lain, Titik Soeharto tetap tinggal di Jakarta. Ia menetap di lingkungan Jalan Cendana bersama keluarga besarnya, yang saat itu juga sedang berada dalam masa transisi besar pasca perubahan politik nasional. Perpisahan Titik dan Prabowo tidak pernah diikuti proses perceraian di pengadilan, maupun proses menjatuhkan talak cerai. Kepergian Prabowo dari Cendana malam itu, dan keberangkatannya ke Yordania, merupakan akhir dari rumah tangga mereka. Bagi Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo atau Didit, yang saat itu berusia sekitar 14 tahun, dia tumbuh dalam situasi yang tidak mudah. Dia kehilangan sosok ayah dalam hidupnya dan jarak ribuan kilometer membuat pertemuan dengan keluarganya menjadi sangat terbatas. Seiring waktu, Didit kemudian melanjutkan pendidikannya ke luar negeri pada awal usia dewasa, termasuk ke Amerika Serikat dan kemudian ke Paris, Prancis untuk menekuni dunia desain. Di luar negeri, dalam ruang yang lebih jauh dari sorotan publik Indonesia, keluarga ini masih sesekali bisa bertemu kembali dalam suasana yang lebih tenang. Pertemuan-pertemuan itu tidak lagi terjadi dalam bingkai politik atau kekuasaan, tetapi sebagai upaya menjaga hubungan keluarga dan mendampingi perkembangan Didit. Dan dari situlah, babak baru kehidupan masing-masing benar-benar dimulai, dengan jalan yang sudah tidak lagi sama. Pada tahun 2000, setelah kurang lebih 2 tahun tinggal di Amman, Yordania, Prabowo Subianto akhirnya kembali menetap di Indonesia. Saat kembali ke tanah air, usia Prabowo sekitar 49 tahun. Kepulangan tersebut menjadi awal babak baru setelah melewati masa paling berat dalam perjalanan hidupnya, mulai dari jatuhnya kekuasaan Soeharto, berakhirnya karir militernya, hingga keputusan meninggalkan Indonesia pada tahun 1998. Namun kepulangan Prabowo tidak membuat kehidupannya bersama Titik Soeharto kembali seperti sebelumnya. Mereka tetap berjalan di jalur masing-masing. Tidak lagi sebagai pasangan suami istri, tetapi hubungan keduanya perlahan membaik dalam bentuk yang berbeda. Komunikasi kembali terjalin, terutama karena mereka memiliki satu ikatan yang tidak pernah berubah, yaitu putra tunggal mereka, Didit Hedi Prasetyo. Bagi Prabowo dan Titik, kepentingan serta masa depan Didit menjadi hal utama yang harus dijaga.
Prabowo kemudian memilih membangun kehidupan baru melalui dunia usaha bersama adiknya, Hasyim Joyo Hadikusumo, sebelum akhirnya kembali memasuki panggung politik nasional. Sementara Titik tetap menjalani kehidupannya di Jakarta dan aktif dalam dunia politik. Hubungan Prabowo dengan keluarga besar Cendana yang sempat mengalami keretakan akibat peristiwa 1998 juga perlahan berubah seiring berjalannya waktu. Meskipun luka politik masa lalu tidak pernah benar-benar hilang, rasa hormat Prabowo kepada mantan mertuanya, Soeharto, tetap ada. Prabowo beberapa kali datang menjenguk Soeharto ketika kondisi kesehatannya menurun. Hingga pada 27 Januari 2008, saat Presiden Soeharto wafat, Prabowo turut hadir memberikan penghormatan terakhir kepada mantan mertuanya. Puluhan tahun kemudian, kehidupan membawa mereka ke titik yang sangat berbeda. Prabowo kembali mencapai puncak perjalanan politiknya dan resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024. Titik Soeharto tetap melanjutkan pengabdiannya melalui dunia politik sebagai anggota DPR RI. Sementara Didit Hedi Prasetyo memilih jalannya sendiri sebagai desainer internasional yang berkarya di Paris. Menariknya, meskipun Prabowo dan Titik telah hidup terpisah selama puluhan tahun, keduanya tidak pernah menyebut diri mereka sebagai duda atau janda. Dalam berbagai perjalanan politik mereka, termasuk ketika mengisi data pencalonan, status yang dicantumkan adalah pernah kawin. Tidak ada proses perceraian resmi yang dilakukan melalui pengadilan, sehingga kisah mereka tetap menjadi salah satu cerita hubungan paling unik dalam sejarah politik Indonesia. Mereka berada di tempat yang berbeda dalam kehidupan. Prabowo memimpin negara sebagai Presiden Republik Indonesia. Titik tetap menjalankan pengabdiannya melalui jalur politik. Untuk keluarga Cendana, mantan mertua, saat menjadi presiden, Prabowo menganugerahkan pahlawan nasional kepada Presiden Soeharto, yang diserahkan langsung kepada Mbak Tutut, mantan ipar yang pernah menghakimi dan mengusirnya di masa lalu. Kini pada tahun 2026, Prabowo telah memasuki usia 74 tahun, sementara Titik Soeharto berusia 67 tahun. Namun keduanya memilih menjalani kehidupan tanpa pasangan baru di sisi mereka. Mereka tetap terlihat saling menghormati, saling mendukung, dan tetap terhubung sebagai keluarga, tetapi bukan lagi dalam bingkai rumah tangga yang pernah mereka bangun bersama. Kisah mereka menjadi pengingat bahwa cinta tidak selalu berakhir dengan memiliki. Ada kenangan yang tetap tersimpan dalam hati, bersama kebahagiaan yang pernah ada, bercampur dengan luka masa lalu yang tidak mudah terhapus. Malam penuh tekanan politik pada Mei 1998 telah mengubah segalanya. Sejak saat itu, dua orang yang pernah berjalan bersama harus melanjutkan hidup dalam kesendirian masing-masing. Sebuah kisah tentang cinta, kekuasaan, keluarga, pengorbanan, dan takdir. Prabowo dan Titik ini lebih memilih. Ibarat jauh tak berjarak, dekat tak bersentuhan. Terkadang, ada rasa iba di hati, melihat ayah, ibu dan anak ini menghabiskan waktu untuk negara dalam kesepiannya masing-masing. Akankah waktu akan memberikan mereka bertiga pilihan untuk kembali lagi merangkai bingkai rumah tangga? Atau kondisi ini akan kekal selamanya? Entahlah.